Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, masih semangat hari ini? Masih Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua Bu. Bagus. Nah, hari ini Ibu akan memberi materi pelajaran IPS kepada kalian tentang uang. Kalian tahu apa ini? Uang. Nah, kalian biasanya menggunakan uang untuk apa? Untuk beli makanan. Itu salah satunya ya. Kan kalian sudah mengenal uang. Mari kita membahas asal-usul uang. Nah, sejarah uang sendiri itu diciptakan pertama kali di negara Cina pada tahun 2700 Masehi. Sebelum adanya uang seperti sekarang, dahulu itu sistem penukaran atau sistem pembayaran itu menggunakan sistem barter. Sistem barter itu saling menukar barang. Jadi, barang yang kita miliki ditukar dengan barang yang dimiliki orang lain sesuai keinginan kita. Selanjutnya, sistem barter ini mulai ditinggalkan dan masyarakat beralih ke uang barang. Uang barang itu seperti kerang, garam. Namun, uang barang tersebut memiliki kelemahan karena bentuknya itu sulit. Terus sulit didapatkan juga. Nah, pemikiran orang-orang itu semakin modern. Terus orang-orang itu menciptakan uang logam atau uang koin. Uang koin seperti ini, kalau di Indonesia seperti ini ya, ini uang 500 rupiah. Setelah uang koin dan uang logam diciptakan itu juga mempunyai kelemahan. Di antaranya tidak ada bukti kepemilikan. Untuk mempunyai bukti kepemilikan, diciptakanlah uang kertas bahwa seseorang tersebut benar-benar memiliki uang logam tersebut. Nah, itu kan sistemnya terasa ribet ya. Terus makin berkembang, orang-orang menciptakan uang kertas. Setelah kemajuan teknologi sekarang ini banyak diciptakan uang elektronik. Jadi pembayaran itu dilakukan secara elektronik, seperti yang Ibu miliki ini ya. Ini salah satu ATM yang dimiliki Ibu. Nah, jadi kita itu bisa bertransaksi kepada orang-orang tanpa perlu ke bank atau kita itu tinggal datang ke ATM karena uang tersebut sudah ada di dalam kartu ini. Setelah mendapatkan penjelasan sejarah uang, apa sih pengertian uang itu? Uang adalah alat yang digunakan sebagai alat penukar dalam kegiatan perdagangan atau digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, manfaat uang sendiri itu apa saja sih? Nah, uang tersebut dapat mempermudah dalam memperoleh dan memilih barang yang kita inginkan. Misalnya saja, kita akan membeli sesuatu, kita menukarkan uang kita untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai atau barang. Kalian dari membeli barang tadi kan kita tahu nilai barang itu berapa rupiah. Misalnya buku kalian, satu buku kalian harganya misalnya di toko buku tulis itu 5.000 gitu. Terus memperlancar proses perdagangan secara luas. Bagaimana tidak bahwa kalau uang tersebut itu sangat penting dalam perdagangan karena uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, uang dapat digunakan sebagai alat menyimpan kekayaan. Alat menyimpan kekayaan itu kalau di zaman sekarang kan kalau uang yang kita miliki banyak berarti kita disebut orang kaya ya, seperti itu. Di samping memiliki manfaat, uang juga memiliki syarat agar dapat disebut dengan uang. Apa saja syarat-syarat itu? Di antaranya mudah diterima oleh masyarakat. Jadi uang tersebut dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Jadi uang itu
memiliki nilai yang stabil, misalnya uang nominalnya Rp5.000 yang nilainya Rp5.000. Terus uang itu ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Seperti saat ini kalian sekolah kan, kalian pasti dapat uang saku dari orang tua, misalnya kan mudah dibawa, tinggal dimasukin ke saku kalian. Selanjutnya uang itu tahan lama. Tahan lama dalam artian itu uang itu tahan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kalian memiliki uang baik maupun uang logam maupun uang kertas, jika disimpan itu masih awet gitu, dan kan itu uangnya digunakan sebagai alat pembayaran, jadi diterima orang ke orang. Selanjutnya, kualitas uang itu sama. Jadi jika kamu memiliki uang dan teman kalian juga memiliki uang, kualitasnya itu sama. Apalagi kalau nominalnya itu sama, pasti kualitasnya sama karena dikeluarkan oleh bank yang sama. Selanjutnya, jumlah uang itu terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jadi gini, jadi Bank Indonesia itu dalam memproduksi uang tidak seenaknya, dalam artian Bank Indonesia itu mengeluarkan uang dalam jumlah terbatas. Uang tidak mudah dipalsukan karena uang itu memiliki ciri-ciri baik secara nomor seri, gambar, nominal, dan lain-lainnya, sehingga saat ini kalau beredar uang palsu itu pelakunya dapat mudah ditangkap dan uang palsu itu dapat mudah dikenali. Selanjutnya, uang mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Jadi gini, kan nilai uang itu sudah tetap, jadi kalau misalnya dibagi ya nilainya akan tetap sama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi uang. Fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar menukar. Uang tersebut digunakan sebagai alat tukar menukar ketika kita membeli atau menjual barang ataupun jasa. Yang kedua, uang itu sebagai alat satuan hitung. Satuan hitung yang dimaksud itu kan uang memiliki nilai nominal yang jelas. Yang ketiga, uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, sebagai alat pembayaran sah ini sudah diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa uang itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau sebagai alat transaksi. Yang keempat, alat sebagai penyimpan kekayaan. Dapat dilihat kalau kita menimbun uang atau memiliki uang atau menyimpannya, dapat dikatakan kita juga menyimpan kekayaan. Yang terakhir, uang sebagai standar pembayaran utang. Jadi jika kita memiliki utang di tahun sebelumnya dan kita membayar di tahun berikutnya, nilainya itu akan tetap sama dan dibayarkan dengan uang. Selain mempunyai fungsi yang sudah Ibu sebutkan tadi, uang juga memiliki jenis-jenis. Nah, yang Ibu akan bahas pertama yaitu uang berdasarkan bahan. Jadi uang berdasarkan bahan itu dibagi dua, uang logam dan uang kertas. Jadi uang logam seperti yang Ibu miliki ini, uang 500. Jadi uang logam itu berbentuk koin dan terbuat dari logam. Dan uang kertas ini terbuat dari kertas. Seperti ini ya yang Ibu miliki, nominalnya 20.000. Nah, uang yang Ibu miliki ini tidak mudah robek ataupun tidak mudah rusak. Yang kedua, jenis uang berdasarkan nilai. Jadi jenis uang berdasarkan nilai itu ada uang yang bernilai penuh dan uang yang bernilai tidak penuh. Misalnya uang yang bernilai penuh, misalnya yang Ibu punya ini seperti uang koin, bahwa jelas di sini angka sama bahan untuk membuat uang ini nilainya sama. Kalau di sini tertera Rp500, berarti bahannya juga senilai nominal angka pada uang tersebut. Selanjutnya adalah uang memiliki nilai tidak penuh, seperti uang kertas ini ya. Di sini di uang kertas jelas tertulis nominalnya 20.000. Namun kita tidak mengetahui bahwa apakah kertas dengan ukuran segini nilainya sama dengan nominal 20.000. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral.
Uang kartal itu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam bentuk uang logam atau uang koin dan uang kertas. Selanjutnya, yang kedua yaitu uang giral. Uang giral itu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti giro, cek, atau biliar. Yang keempat, jenis uang berdasarkan kawasan. Yang pertama, kawasan lokal. Kawasan lokal dapat diartikan uang tersebut berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, di Indonesia uangnya adalah rupiah, di Malaysia uangnya adalah ringgit. Yang kedua, uang regional. Uang regional adalah uang yang berlaku di kawasan negara tertentu. Misalnya, uang euro. Uang euro itu berlaku di kawasan Eropa. Yang ketiga, uang internasional. Uang internasional itu uang yang dapat digunakan di seluruh negara di dunia. Misalnya US dollar. Sampai saat ini US dollar itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh negara di dunia dan dinyatakan sebagai alat pembayaran internasional. Sekian materi yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Tidak, Bu. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari tentang lembaga keuangan yang ada di buku kalian. Jangan lupa belajar ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silahkan berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya meminta maaf kepada Bapak karena saya telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang saya lakukan yaitu menggunakan video UTS sebagai video UAS pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS. Ya, Bapak selalu memaafkan, perbuatan itu tidak bagus, Kak, jangan diulang lagi. Terima kasih Pak atas maafnya. Sama-sama.